Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Bakti Pratiwi, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Kali ini saya bersama rekan saya, Ibu Laili Indra Septiana, guru kelas 2 dari SDN Kalibelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat dan baik. Alhamdulillah. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelasnya Bu Eli ini. Dan alhamdulillahnya Bu Eli bersedia. Ya. Perlu diingat dalam kegiatan supervisi ini nanti ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan pra-observasi, kemudian observasi, dan tahapan pasca observasi. Ya. Dan tujuan dari kegiatan supervisi ini yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Eli nanti. Dan kita melakukan percakapan pra-observasi ini untuk mempersiapkan diri agar nanti Bu Eli lebih siap dan lebih percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eli. Yang pertama yaitu tentang apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Eli capai. Baik, Bu Rana, terima kasih atas waktunya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu siswa mengamati gambar-gambar jam dinding sehingga siswa dapat menyebutkan satuan waktu yang baku dengan menggunakan bahasa yang santun. Dan yang kedua yaitu siswa dapat dengan berdiskusi kelompok menggunakan media jam dinding, siswa dapat memecahkan masalah keseharian siswa yang berkaitan dengan waktu dengan penuh tanggung jawab. Ya, berarti ini ada 2 tujuan ya, Bu? Iya, ada 2. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin dicapai, Bu? Baik, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu yang pertama saya ingin dari segi aspek keterampilan dan aspek kognitif siswa. Dari segi kognitifnya tadi Bu Rara yaitu siswa mengamati gambar-gambar jam dinding sehingga siswa dapat menyebutkan satuan waktu yang baku dengan menggunakan bahasa yang santun. Dan yang kedua, dari segi aspek keterampilan, yang pertama saya mengharapkan siswa setelah berdiskusi kelompok, siswa dapat mengkomunikasikan hasil dari diskusi kelompok tadi. Dan yang kedua, siswa dapat menuliskan jam dinding dalam bentuk angka. Dan yang terakhir, ketiga, siswa dapat menunjukkan jarum pada jam dinding. Berarti ada 2 aspek pengembangan yaitu kognitif dan keterampilan ya, Bu. Kemudian untuk rancangan pembelajaran yang ingin nanti Bu Eli laksanakan, mulai seperti apa? Mulai dari strateginya, metode, ataupun model pembelajarannya. Ya, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu yang pertama saya akan melakukan percobaan atau simulasi terlebih dahulu. Lalu saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok sehingga siswa dapat bekerja kelompok atau berdiskusi. Dan yang ketiga saya lakukan tanya jawab dan memberikan penugasan. Ya. Lalu Bu, untuk media pembelajaran yang nanti ingin Ibu Eli gunakan seperti apa? Medianya saya akan menggunakan gambar-gambar dari jam dinding. Saya juga akan menunjukkan sebuah jam dinding yang asli. Juga saya akan memberikan LKPD terhadap siswa untuk pengerjaan atau penugasan siswa. Ya. Kira-kira kapan Bu Eli akan melakukan pembelajaran ini, di hari apa atau jam pembelajaran keberapa? Saya akan melakukan pembelajaran pada hari Senin tanggal 22
Mei 2023 pada jam pertama. Nah, ya. Baik Bu Eli, hari Senin jam ke satu ya, saya akan datang ke kelas Bu Eli untuk melakukan kegiatan supervisi ini, dan saya akan mencatat beberapa hal apa saja yang terjadi ketika proses pembelajaran berlangsung. Ya. Baik Bu Eli, setelah kegiatan observasi nanti ada kegiatan pasca observasi yang nanti kita akan melakukan percakapan yang didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Dena Wijayati. Baik, sebelum saya tutup, dari percakapan kita hari ini pasca pra observasi ya Bu, apa yang Bu Eli dapatkan dari kegiatan kita ini? Dari percakapan hari ini yaitu saya akan mempersiapkan beberapa materi dan media pembelajaran untuk menunjang pembelajaran sehingga pembelajaran akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Terima kasih Bu Eli atas waktunya sudah berdiskusi atau berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan percakapan pra observasi ini. Baik, sampai jumpa di kegiatan berikutnya pada observasi hari Senin jam ke-1 ya Bu. Iya. Demikian percakapan pra observasi bersama Ibu Eli, guru kelas 2 dari SDN Kalibelo. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar salah teman-teman, jam 5 salah. Kelompok 2 benar salah. Kelompok 3 benar salah. Jam 5 benar. Yang menyalahkan nanti tolong ya dijawab bagaimana benarnya ya. Oke, sekarang bagaimana tentang kelompok 1 ini, benar atau salah tugasnya? Benar. Silakan dulu teman. Tutup salam dulu. Sekarang berarti kelompok 3 dulu ya. Kelompok jagoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mendapatkan tugas jam 11. Benar apa salah? Kenapa salah teman-teman itu jam 11? Ini jam 11. Kenapa salah teman-teman? Jam 11 itu bagaimana sih? Jam 11 kan?
Jalur panjangnya di mana? Jalur panjangnya di mana? Jalur panjangnya di ini. Lodo ya, maafkan ya teman-teman karena bagaimana teman-teman untuk tugas dari kelompok 3 sudah benar apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan misalnya nomor A itu jam berapa? Jam 5. Jam atau pukul 5 itu ya. PUku, KUku, RI, MA itu ya dituliskan dalam bentuk huruf yang nomor 2 itu. Yang nomor 2 bacaan ini ditulis pukul berapa? Mana? Ayo jangan kontak. Kerjakan sendiri tapi kelompok. Kali ini emang dibaca. Karena dibaca itu sama dengan menuliskan huruf. Wah, berarti 0. Iki borok. Nah, yuk baca apa sih? Jangan pendek kan yo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mutiara Bakti Pratiwi, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan teman sejawat saya, Ibu Laili Indra Septiana dari SDN Kalibelo beserta pendamping praktik saya, Ibu Denok Ujati. Baiklah, saya akan mulai percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Eli? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Eli, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching berkaitan dengan praktik mengajar yang sudah Bu Eli lakukan minggu lalu. Baik Bu Eli, dari percakapan ini apa yang ingin Bu Eli dapatkan? Iya, Bu Rara, saya mengharapkan adanya evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin tentang apa yang harus saya tingkatkan dan harus saya perbaiki. Ya, baik Bu Eli, dalam percakapan ini bahwa Bu Eli ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kegiatan praktik pembelajaran yang sudah Bu Eli lakukan kemarin ya dalam kegiatan observasi. Sebelumnya saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Eli ketika melakukan kegiatan pembelajaran kemarin. Iya, Bu Rara, tentunya saya sangat senang
dan saya bangga sekali. Saya mendapat kepercayaan dari Bu Rara untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan bersama peserta didik saya dalam kegiatan observasi Bu Rara. Alhamdulillah, kalau begitu saya senang mendengarnya bahwa Bu Eli sangat senang ya Bu ya tentang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-muridnya. Dari kegiatan kemarin Bu, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu Eli buat? Setelah saya melakukan pembelajaran, alhamdulillah sudah sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya buat. Jadi sudah sesuai ya Bu dengan RPP yang Bu Eli buat. Lalu dari kegiatan kemarin, coba Bu Eli ingat, Bu Eli sampaikan apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu Bu Eli tingkatkan. Iya benar. Waktu itu saya masuk di kelas dan siswa saya ada sedikit kurang semangat atau masih ngantuk. Pada waktu pembelajaran akan saya mulai untuk bagaimana siswa saya semangat terlebih dahulu agar nanti tujuan pembelajaran di akhirnya bisa tercapai. Lalu saya mengajak siswa saya untuk menyanyikan lagu satuan waktu yang sesuai dengan tema pembelajaran pada waktu itu. Dan setelah itu saya juga belajar bersama siswi saya dengan menggunakan bantuan media benda konkret, yaitu berupa jam dinding, karena kan waktu itu pembelajarannya tentang satuan waktu. Ya, ini tentang hal yang sudah baik ya Bu. Iya. Baik, untuk hal yang menjadi kekurangan atau hambatan dalam pembelajaran kemarin, coba Bu Eli sampaikan. Iya benar. Hambatannya setelah saya melakukan penilaian baik itu kelompok maupun individu, ternyata ada salah satu siswa saya yang terlihat dari nilainya dia itu belum menguasai materi pada waktu pembelajaran tersebut. Baik, berarti ini ada salah satu siswa yang nilainya bisa dikatakan belum di bawah KKM. Kalau boleh tahu siapa ya Bu namanya? Iya, murid tersebut adalah Diki. Oke, Diki ini mengalami nilainya di bawah KKM. Kemudian apa rencana yang akan Bu Eli lakukan untuk membantu Diki ini agar bisa menguasai materi pembelajaran yang Bu Eli sampaikan sehingga nilainya bisa di atas KKM? Iya benar. Rencana yang akan saya lakukan yaitu dengan memperhatikan siswa tersebut, dengan mengajaknya lebih aktif belajar, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, dengan memberikan pujian, dengan mendampingi siswa pada waktu pengerjaan soal atau waktu pembelajaran dimulai, sehingga siswa saya dapat lebih dipedulikan atau lebih dianggap oleh gurunya dan siswa dapat termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Rencana yang sangat bagus Bu Eli. Kemudian Bu Eli, dari rencana yang akan Bu Eli lakukan itu apa ukuran keberhasilan Bu Eli yang akan nantinya Bu Eli dapatkan? Ukuran keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman materi dan hasil belajar siswa. Dari tingkat pemahaman dan ke hasil belajarnya. Oke. Baik Bu Eli, semoga dari rencana aksi yang akan Bu Eli lakukan itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu si Diki bisa paham materi dan dia juga akhirnya mendapat nilai di atas KKM. Kemudian siapa ini yang dapat membantu Bu Eli dalam menjaga komitmen yang sudah Bu Eli ceritakan tadi? Iya benar. Nah, saya yaitu saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk meminta bantuan, masukan dan sarannya agar saya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya. Dan yang kedua, saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua peserta didik agar beliau mampu mendampingi belajarnya pada waktu di rumah. Oke, berarti untuk mensukseskan rencana aksinya Bu Eli yang pertama akan berkoordinasi dulu dengan rekan sejawat ya Bu. Kemudian juga berkoordinasi dengan orang tua Diki
untuk memantau belajarnya di rumah, ya seperti itu. Kemudian apa tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini atau percakapan kita hari ini, Bu? Iya. Tindak lanjutnya, saya akan menyampaikan hasil dari rencana aksi saya yang sudah saya lakukan kepada Bu Rara. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Eli ya. Lalu bagaimana perasaan Bu Eli setelah adanya percakapan ini? Perasaan saya sudah lega dan tenang karena saya telah mendapatkan solusi yang terbaik agar saya dapat memberikan atau merubah cara atau proses belajar saya sehingga saya dapat mencapai tujuan dari hasil belajar tersebut. Alhamdulillah, sangat senang mendengarnya ya Bu. Sama-sama Bu Eli, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Eli yang sudah mau meluangkan waktu sibuknya untuk saya. Ya, sampai bertemu lagi dari hasil rencana aksi itu ya Bu, saya tunggu kabar baiknya. Demikianlah percakapan pasca observasi saya dengan rekan sejawat saya Ibu Laili Indra Septiana dan dengan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Dina Wijayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.